Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola. Kali ini saya akan menjelaskan model builder pada analisis fungsi kawasan. Langkah yang pertama yaitu input keseluruhan layer data vektor yang dibutuhkan. Di sini misalnya data lereng dan ada data jenis tanah dan juga curah hujan. Kemudian klik icon model builder pada bagian atas. Kemudian drag atau tarik ke semua parameter yang digunakan ke dalam model builder. Selanjutnya lakukan proses union dengan dari toolbox bukalah analysis tools, lalu klik overlay, lalu union. Tarik union atau drag ke dalam jendela model builder. Kemudian koneksikan ke semua parameter sebagai input feature dengan memanfaatkan tool connect. Kemudian klik dua kali bagian lingkaran yang berwarna hijau yang menunjukkan hasil. Lalu beri nama dan atur penyimpanannya. Di sini saya memberi nama union, lalu klik save, lalu OK. Kemudian klik run dan tunggulah prosesnya hingga selesai. Jika ingin menampilkan ke layar utama hasil dari proses union tadi, klik kanan model union lalu pilih add to display. Maka layer hasil dari union akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan membuat satu field lainnya untuk menjumlahkan keseluruhan skor yang ada di tiap atribut parameter. Caranya, buka alt toolbox lalu pilih data management tools, lalu pilih fields, kemudian add fields. Langsung saja drag fields ke dalam model builder. Kemudian sambungkanlah sebagai input table. Lalu double klik kolom add field tersebut, lalu beri nama field baru. Di sini saya memberi nama dengan total score, lalu field tipenya saya ubah menjadi float. Kemudian kita akan menghitung penjumlahan skor dari keseluruhan parameter dengan calculate field. Lalu koneksikan sebagai input table. Kemudian lakukan identifikasi calculate field dengan mengklik dua kali bagian calculate field, lalu field name yang dimasukkan adalah skor total ditambah dengan ekspresi skor lereng ditambah dengan skor curah hujan ditambah dengan skor tanah. Selanjutnya dibuat field baru lagi untuk menambahkan field keterangan dengan tipe field text. Sama seperti langkah sebelumnya, koneksikan
Dan pada field name kita buat dengan keterangan, untuk field tipe-nya dengan teks. Lalu klik OK. Kemudian klik OK, lalu lakukan run. Tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses seleksi dengan klik Art Toolbox, lalu pilih Analysis Tools, lalu pilih Extract, lalu pilih Select. Drag select sebanyak 4 kali karena kita akan melakukan pembagian kelas fungsi kawasan sebanyak 4 kelas. Kemudian masukkan calculate field sebanyak 4 juga pada data management tools. Pilih field, pilih calculate field sebanyak 4. Kemudian koneksikan input feature, kemudian double klik, lalu beri nama dan lakukan penyimpanan. Di sini saya memberi nama dengan select 1 karena dia akan terbagi menjadi 4 kelas. Lalu beri ekspresi dengan rumus skor total lebih dari 175 untuk keterangan kawasan fungsi lindung. Kemudian koneksikan juga ke bagian calculate field dengan input table. Kemudian untuk field name-nya isi dengan keterangan, untuk ekspresinya isi dengan keterangan kawasan fungsi lindung. Lakukan hal yang sama pada select berikutnya, yaitu dengan sambungkan input feature, lalu double klik, lalu pilih tempat penyimpanannya dan beri nama select 2, lalu save. Kemudian untuk ekspresinya beri rumus lebih dari 124 sampai dengan skor total kecil dari 175 untuk keterangan kawasan fungsi penyangka.
kemudian klik OK, lalu klik OK kembali. Selanjutnya koneksikan ke bagian calculate field dengan input table, lalu double klik. Pada field name-nya isi dengan keterangan, kemudian expression-nya isi dengan kawasan fungsi penyangga. Lakukan hal yang sama pada select 3, lalu koneksikan input feature, kemudian beri nama select 3, kemudian save. Pada expression-nya isi dengan skor total besar sama dengan 75, lalu klik end, kemudian skor total kecil sama 125 untuk kawasan fungsi tanaman tahunan. Kemudian klik OK, lalu OK kembali. Kemudian koneksikan ke bagian calculate field dengan input table, lalu double klik. Pada field name isi dengan keterangan. Pada expression-nya isi dengan keterangan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Setelah itu klik OK, lalu OK kembali. Kemudian select yang terakhir atau kelas yang terakhir, koneksikan dengan feature, lalu double klik, lalu beri nama select 4, kemudian klik save. Pada expression-nya isi dengan skor total kecil sama dengan 75, kemudian klik OK, lalu OK kembali. Lakukan koneksi kembali ke bagian calculate field dengan input table, lakukan double klik, kemudian pada field name isi dengan keterangan, dan masukkan ekspresi kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Setelah selesai klik OK, lalu OK kembali. Langkah selanjutnya yaitu melakukan merge dari pengaturan data management tools, lalu pilih general, lalu drag merge, kemudian koneksikan. Selanjutnya klik 2 kali, kemudian atur penyimpanannya,
Selanjutnya lakukan dissolve dari data management tools, lalu pilih generalization, lalu drag dissolve. Kemudian koneksikan, lalu atur penyimpanannya. Dan jangan lupa add to display pada merge dan dissolve. Kemudian double klik pada bagian dissolve. Kemudian checklist pada total score dan keterangan. Lalu atur penyimpanannya dan beri nama. Di sini saya memberi nama dissolve, lalu save. Cek kembali apakah sudah di checklist total score dan keterangannya untuk dissolve. Kemudian klik OK. Langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan run, yaitu dengan klik tombol run pada bagian atas. Tunggu prosesnya hingga selesai. Maka hasil dari dissolve akan ditampilkan pada layer. Kemudian kita akan melakukan pewarnaan dari hasil dissolve tadi dengan klik kanan pada layer dissolve, lalu pilih properties, kemudian klik categories, lalu pada value field-nya isi dengan keterangan, kemudian add all values, kemudian klik OK. Maka hasil finalnya akan tampak seperti ini. Sekian tutorial analisis fungsi kawasan dengan model builder dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.